Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk kelas 8 berjumpa lagi dengan Ustazah. Sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, terusan dari kemarin. Kemarin itu kita mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekarang yang poin B, kita mempelajari tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Nah, bangsa kita itu pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang pernah menjajah bangsa kita itu Inggris, Perancis, Belanda, dan Jepang. Nah, pada saat Belanda datang ke Indonesia itu karena dulu itu tertarik dengan hasil rempah-rempahnya. Kalau dengan Jepang itu berhasil mengalahkan sekutu dalam perang Pasifik. Nah, nek Jepang kuwi berhasil mengalahkan sekutu dalam perang Pasifik. Kalau Belanda itu tertarik dengan hasil rempah-rempahnya. Nah, seperti itu. Itu kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Terus sekarang masuk ke poin A atau poin 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, ini dalam rempah-rempah dimonopoli bangsa barat saat menjajah, itu salah satu produk yang dimonopoli yaitu cengkih. Nah, kok bisa cengkih yang diproduk pada saat monopoli? Nah, karena cengkih ini merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Terus hasil perkebunan itu tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Nah, itu cengkih seperti itu. Terus pada saat itu sekitar 2 abad sejak berdiri adanya VOC. Nah, itu pengaruh VOC itu baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Terus akhirnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, seperti itu. Terus akhirnya apa? Terbentuknya VOC. Kita akan mempelajari tentang terbentuknya VOC. Kenapa kok dulu itu bisa ada VOC itu awalnya bagaimana? Nah, ini keberhasilan ekspedisi Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke Nusantara. Itu awalnya seperti itu. Seperti antara persaingan perdagangan. Terus akhirnya setelah itu mereka menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, Inggris seperti itu. Terus akibatnya mereka saling menderita kerugian. Terlebih lagi terjadi perampokan oleh bajak laut. Nah, itu awalnya terbentuknya VOC seperti itu. Terus akhirnya apa? Pada saat itu ada beberapa tokoh dari Belanda itu membentuk VOC itu tadi. Nah, sekarang yang poin B itu tujuan utama VOC. Tujuannya itu mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, itu tujuan VOC yang utama. Terus selain itu ada tujuan dibentuknya VOC. Yang pertama yaitu menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Nah, itu tujuan dibentuknya VOC. Terus yang ketiga, poin C, yaitu hak-hak istimewa VOC. Hak-hak istimewa VOC ini supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa. Terus akhirnya VOC itu membentuk atau diberi hak-hak istimewa. Yang pertama yaitu memonopoli perdagangan. Terus mencetak dan mengedarkan uang,
mengangkat dan memberhentikan pegawai, mendirikan benteng, dan lain-lain. Itu masih ada beberapa hak-hak istimewa VOC. Nah, di sini hanya dituliskan Ustazah 4. Kalian bisa mempelajari di buku kalian. Terus ada monopoli dalam perdagangan. Nah, dalam monopoli perdagangan disebut dengan monopoli itu karena penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Itu yang dimaksud dengan monopoli dalam perdagangan. Nah, selain itu, dalam kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa itu mengeluarkan ada beberapa kebijakan, antara lain yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Itu. Terus juga guna memperkuat kedudukannya, dirasa perlu mengangkat seorang pegawai atau yang disebut dengan gubernur jenderal, itu bisa. Terus melaksanakan pelayaran hongi, tuh, dan sebagainya. Itu beberapa kebijakan VOC dalam monopoli perdagangan. Terus selanjutnya poin E, sistem birokrasi VOC. Nah, dalam sistem birokrasi VOC ini guna memerintah wilayah di Nusantara. Terus akhirnya VOC itu mengangkat seorang gubernur yang dibantu oleh 4 orang. 4 orang yang disebut itu Dewan India. Nah, seperti itu. Biasanya disebut dengan Dewan India. Itu 4 orang yang membantu gubernur pada saat itu. Terus VOC itu menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme. Dulu kita pernah menyinggung ketika kelas 8 pernah menyinggung kelas 7 mungkin itu kalian bisa diterangkan feodalisme. Nah, itu memanfaatkan sistem feodalisme. Kalian bisa mempelajari lagi materi kelas 7. Terus yang keenam yaitu kemunduran VOC. Nah, karena ada kemunduran VOC ini karena terjadinya kebangkrutan. VOC itu bangkrut sejak awal abad ke-18. Nah, ini faktornya. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Terus utang VOC itu sangat luas atau sangat besar. Terus biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat itu terlalu besar. Nah, itu masih ada beberapa faktor kemunduran VOC. Nah, itu hanya ditulis Ustazah 3. Kalian bisa mempelajari lagi di buku kalian masing-masing. Terus yang kedua, poin 2 yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Latar belakang dari munculnya kerja paksa itu setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC atau company itu mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk. Nah, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, terus timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang yang lain. Nah, faktor itulah akhirnya pada tanggal 30 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan. Nah, ini awalnya adanya kerja paksa, muncul kerja paksa itu karena VOC dibubarkan. Nah, itu penyebabnya, latar belakangnya itu. Terus poin B, pemerintah Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, pada saat itu awalnya pada tahun 1806, nah Napoleon itu berhasil menaklukkan Belanda. Terus akhirnya Napoleon itu mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Terus akhirnya apa? Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Awalnya seperti itu. Terus akhirnya ada 3 hal yang
guna menahan serangan. Ada 3 hal yang untuk menahan serangan dari Inggris seperti itu, yaitu menambah jumlah prajurit, membangun pabrik senjata, terus yang ketiga membangun jalan raya. Tuh. Terus poin C, yaitu dampak kerja paksa. Di situ dalam kerja paksa itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dalam dampak positif kerja paksa, yang pertama yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Itu dampak positif dari kerja paksa. Terus selanjutnya yang dampak negatif yang kedua yaitu kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Terus yang kedua itu beban pajak yang berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Itu dampak negatif dari kerja paksa. Terus ada juga kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat. Itu. Selanjutnya ke poin 3, yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Nah, dalam latar belakang diterapkannya sewa tanah, ini awalnya gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Terus akhirnya gagasan dan cita-cita Raffles ini merupakan pengaruh dari revolusi Perancis, yaitu prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Nah, itu latar belakang diterapkannya sewa tanah. Poin B, pelaksanaan sistem sewa tanah. Sewa tanah ini diperkenalkan di Jawa itu semasa pemerintahan peralihan Inggris, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, itu. Terus akhirnya ada yang menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India Inggris itu. Terus akhirnya dikeluarkannya aspek pelaksanaan sistem tanah atau ada beberapa yang sependapat itu menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa. Terus akhirnya dari semua itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. Yang kedua, pelaksanaan pemungutan sewa. Yang ketiga, penanaman tanaman dagangan untuk diekspor. Terus yang poin C, akibat dan ketentuan dari sewa tanah. Ini. Pada hakikatnya, Raffles itu ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Belanda atau VOC dalam kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Ini awalnya akibat dan ketentuan dari sewa tanah awalnya seperti ini. Terus makanya pada saat itu ada kegagalan juga sewa tanah itu. Ini poin D, masuk ke kegagalan dari sistem sewa tanah. Karena itu sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Terus yang kedua, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Nah, itu kegagalan dari sewa tanah. Seperti itu. Terus yang keempat, kita materi tentang pengaruh sistem tanam paksa. Setelah ada sewa tanah, terus akhirnya ada tanam paksa. Nah, tujuan dari tanam paksa itu adanya sistem eksploitasi tenaga kerja serta sektor ekonomi khususnya di bidang pertanian. Ini diharapkan
pemerintahan Belanda itu mampu menutup kekurangan kas negara. Nah, tujuannya itu untuk menutup kekurangan kas negara. Tujuannya adanya tanam paksa. Terus, kewajiban rakyat itu menanam jenis tanaman yang laku di luar menjadi harapan yang cukup terang bagi pemerintah Belanda dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan. Nah, itu tujuannya dari tanam paksa. Di situ juga ada akibatnya, akibat dari tanam paksa, yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung terjadi eksploitasi agraris. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat bagi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan bagi Belanda. Nah, itu akibatnya dari tanam paksa. Terus kelima, poin 5, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Poin A, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, sebelum adanya ini, ketika masuk ke perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, itu pada saat menjelang bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara itu hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Terus akhirnya pada saat itu kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, mula-mula disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi pada saat itu lama-kelamaan rakyat Indonesia itu mengadakan perlawanan. Terus, nah sampai pada saat mengadakan perlawanan itu ada perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama yaitu pada masa Sultan Baabullah mengusir Portugis. Nah, itu Raja Ternate itu awalnya yang sangat gigih melawan Portugis, yaitu namanya Sultan Hairun yang bersifat sangat anti Portugis. Nah, awalnya seperti itu. Terus akhirnya Portugis itu diusir oleh Sultan Baabullah tadi. Terus yang kedua yaitu perlawanan Aceh. Nah, pada saat perlawanan Aceh ini Portugis awalnya itu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Terus akhirnya pada perlawanan Aceh ini ada beberapa raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ketangguhan Sultan Hasanuddin. Ini biasanya disebut dengan ayam jantan dari timur. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena pada saat itu dari beberapa negara, banyak pedagang dari beberapa negara pada saat itu. Nah, itu sangat pesat sekali perkembangannya pada saat ketangguhan Sultan Hasanuddin. Terus akhirnya VOC, kan ini pada masa VOC dengan sekutu Bugisnya itu keluar sebagai pemenang. Nah, seperti itu. Terus Sultan Hasanuddin itu dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Akhirnya Sultan Hasanuddin juga memberi kebebasan kepada VOC untuk melaksanakan perdagangan. Terus selain itu VOC memegang monopoli perdagangan di Sombaopu. Nah, itu dari awalnya Sultan Hasanuddin itu dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Terus yang keempat yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Nah, pada serangan Mataram ini awalnya Sultan Agung yang disebut dengan raja atau rajanya yang paling terkenal di kerajaan Mataram. Nah, pada saat pemerintahan Sultan Agung itu, Mataram mencapai zaman keemasan. Nah, ketika ada penjajah itu bisa melawan, seperti itu. Nah, itu sampai Mataram itu mencapai zaman keemasan. Itu cita-citanya Sultan Agung, itu mempersatukan seluruh tanah Jawa, terus mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara, biar Indonesia itu benar-benar merdeka. Itu cita-citanya Sultan Agung itu mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Seperti itu.
Terus poin B, perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, perlawanan terhadap penjajahan pemerintahan Hindia Belanda ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, pada abad ke-17 dan 18 itu tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Tuh. Awalnya itu seperti itu, tidak langsung dikuasai. Tapi pada saat itu Belanda itu mempunyai perusahaan Hindia Timur Belanda, namanya seperti itu. Terus akhirnya pada abad ke-19 puncak perlawanan rakyat Indonesia itu di berbagai daerah dalam menentang pemerintah Hindia Belanda. Terus kegigihan perlawanan rakyat Indonesia itu menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk biaya perang. Nah, pada saat itu maka adanya Perang Saparua. Nih loh, Perang Saparua di Ambon, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, terus ada Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, Perang Banjar, dan yang terakhir yaitu ada Perang Jagaraga di Bali. Nah, itu pada saat perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dah cukup materi Ustazah untuk masa penjajahan atau kondisi masyarakat pada masa penjajahan cukup sampai di sini. Apabila kalian kurang bisa memahami apa yang disampaikan Ustazah, kalian bisa belajar sendiri, browsing di internet juga bisa, atau membaca buku kalian yang dipinjami dari sekolah itu juga bisa. Materi sudah ada di buku semua. Nah, apabila Ustazah banyak salahnya, kurang bisa dipahami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kalian belajar yang rajin, jaga kesehatan, tetap semangat. Cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.